Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ftah alaina futuhal arifin ya rabbal alamin. Para ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita melanjutkan kajian Fiqh Siyam, melanjutkan dari pembahasan kemarin ya, sampai di pembahasan puasa yang haram ya. Puasa yang haram atau puasa yang dilarang, haramun ma'a adami sihah. Haram sekaligus tidak sah. Kita sampai di bagian mas'alatun mata yajuzu saumu yaumi syak. Masalah kapan boleh puasa pada hari syak? Awin nisfi al-akhir min Sya'ban, atau pertengahan akhir ya dari bulan Sya'ban. Baik, mungkin bisa ditampilkan PDF-nya. Kalau yang cetakan Surabaya itu ya, itu halaman 437. Cetakan Darul Ulum halaman 437. Yajuzu saumuhuma fi thalathi halatin. Boleh puasa keduanya, maksudnya pada hari syak maupun di pertengahan akhir daripada bulan Sya'ban pada 3 keadaan berikut. Yang pertama, idza kana as-shaumu wajiban. Kalau puasanya itu adalah puasa wajib, keqadha'in, seperti qadha ya, puasa qadha, mengqadha puasa Ramadan tahun lalu. Maka masih boleh bagi dirinya untuk melakukannya di yaumus syak atau di pertengahan akhir dari bulan Sya'ban. Au kafaratin, atau puasa kafarat ya. Au nadzarin, atau puasa nazar. Yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadah.
Kalau dia sudah punya sudah terbiasa ya melakukan puasa sunnah. Jadi kalau dia sudah terbiasa melakukan puasa sunnah sebagai wirid ya kasaumi al-itsnain, seperti puasa hari Senin wal Khamis ya. Maka boleh bagi dirinya untuk tetap puasa di Yaumus Syak atau di pertengahan akhir dari bulan Sya'ban. Kalau nggak salah sampai di situ ya semalam ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, yang ketiga, idza wasalan nisfa ats-tsani bima qablahu. Apabila dia menyambung ya, menyambung pertengahan yang kedua itu dengan hari sebelumnya. Misalnya ya, bi ansoma yauma al-khamsata asyara. Kalau misalnya dia berpuasa di hari 15. Misalnya di hari 15. Kemudian nyambung ke hari 16. Nah, jadi kan berarti dia menyambung dari bagian pertama ya, pertengahan pertama bulan Sya'ban, kemudian dia sambung dengan pertengahan akhir. 15 dia menyambung ke 16. Di tanggal 15 dia puasa, kemudian dia boleh menyambung ke tanggal 16, begitu seterusnya. Fayajuzu lahu an yasumal yauma alladzi ba'dahu yauma as-sadisa asyara. Dan boleh juga bagi dirinya untuk berpuasa pada hari yang hari sebelumnya itu fayajuzu lahu an yasuma al-yauma alladzi ba'dahu yauma as-sadisa asyara. Boleh juga bagi dirinya untuk berpuasa yang hari setelahnya itu adalah hari 16, berarti dari tanggal 15. Atau misalnya dia puasa di hari 16, berarti boleh puasa di hari 17 ya. Begitu seterusnya. Jadi kalau dia memulai puasanya itu dari pertengahan awal ya, bulan Sya'ban, ya, maka dia boleh, kalau dia menyambung terus ya sampai di bagian akhir, maka dia boleh ya, boleh berpuasa di pertengahan akhir bulan Sya'ban ya. Sampai ke akhir bulan Sya'ban. Tapi kalau dia menjeda ya, menjeda satu hari, fa idza aftara yauman wahidan, misalnya dia menjeda satu hari. Ada satu hari yang dia itu berbuka, katakanlah misalnya pas di tanggal 18 Sya'ban, dia tidak puasa. Ya, haruma alaihi saumu baqiyatis syahri. Maka haram bagi dirinya untuk berpuasa di sisa hari-hari lainnya. Jadi kalau dia jeda misalnya di tanggal 18, dia nggak berpuasa, maka haram baginya berpuasa di tanggal 19. Jadi boleh bagi dirinya kalau dia menyambung puasanya mulai dari pertengahan awal, kemudian terus sampai pertengahan akhir daripada bulan Sya'ban. Nah, tidak boleh dijeda. Kalau dia jeda, maka dia tidak boleh lagi puasa setelah itu. Kama qala sahibus Safwatiz Zubat, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis Safwatuz Zubat, wala yasihhu saumu yaumil 'id wa yaumi tasyrikin wala tardidi. Tidak sah puasa hari Id dan hari tasyrik dan juga hari-hari yang meragukan, yaumus syak ya. La in yuwafiq 'adatan aw nadhran aw wasala as-sauma bi saumin marra, kecuali jika puasa di hari syak atau pertengahan akhir bulan Sya'ban itu bertepatan dengan puasa yang biasa dia lakukan ya. Di puasa yang biasa dia lakukan yaitu puasa-puasa sunnah atau puasa nazar, atau dia menyambung puasanya ya dengan puasa sebelumnya. Jadi menyambung puasa pada bagian akhir atau pertengahan akhir bulan Sya'ban dengan puasa sebelumnya. Maka boleh bagi dia untuk puasa di bagian akhir atau pertengahan akhir bulan Sya'ban itu. Syurutus sihhatis shaum. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu syarat-syarat sahnya puasa.
yaitu idza tawaffarat hadhihi syurutu shahha shaumu. Yaitu apabila terpenuhi syarat-syarat ini maka sahlah puasanya. Wahia arba'atun, dan dia ada 4 syaratnya. Yang pertama adalah al-Islam. Syarat yang pertama adalah al-Islam, fayushtaratu ayyakuna musliman. Maka disyaratkan dia harus muslim jami'an nahari, sepanjang hari. Disyarat sahnya puasanya adalah dia masih dalam keadaan muslim min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, sepanjang dia puasa itu masih statusnya muslim. Ya. Falau irtadda lahdhatan wahidatan. Kalau dia murtad misalnya, jadi pertengahan hari dia murtad. Dan murtadnya itu hanya sebentar saja. Katakanlah 1 jam, kemudian taubat lagi misalnya. Batala shaumuhu, maka batal batal puasanya, ya. Jadi batal puasanya. Jadi kalau dia puasa di tengah hari misalnya, pas zuhur murtad dia atau dia melakukan sesuatu yang merupakan nawaqidul iman, ya, melakukan sesuatu yang bisa membatalkan keimanannya. Kemudian dia bertaubat, maka puasanya batal. Dia tidak bisa melanjutkan puasa yang telah batal disebabkan karena murtadnya itu. Jadi satu syarat sahnya itu telah gugur. Yang kedua adalah al-aqlu. Berakal, ya. Fayushtaratu ayyakuna aqilan. Disyaratkan dia haruslah akil, ya, orang yang berakal, mumayyizan, ya, berakal dan mumayyiz. Tamyiz, ya, jami'an nahari, sepanjang hari. Dia berakal di sini berarti tidak gila. Kemudian dia harus sudah mencapai usia mumayyiz, ya, usia mumayyiz. Ya, usia mumayyiz ini dunal buluh, ya, sebelum baligh. Ketika anak itu sudah misalnya, ya, ukuran mumayyiz itu anak sudah bisa istinja sendiri, sudah bisa dia makan sendiri. Sebagian ulama itu mengatakan kalau dia sudah paham apa yang dibicarakan oleh orang tuanya. Ya, kalau misalnya di kita ada anak yang kalau dia nyebrang jalan misalnya sudah ngerti dia harus nengok kanan kiri misalnya. Nah, itu juga pertanda bahwa dia telah tamyiz, sudah mumayyiz. Nah, puasanya anak yang mumayyiz itu sah, sekalipun dia belum baligh. Dan syaratnya akilnya itu ya sepanjang hari, sama seperti syarat al-Islam tadi, ya. Falau junna, kalau dia gila, walau lahdhatan wahidatan, meskipun sebentar saja, ya. Gila dia 1 jam misalnya, kemudian waras lagi, batala shaumuhu, saumnya atau puasanya batal, ya. Puasanya batal. Ya, jadi kalau misalnya dia gila di pertengahan hari, ya, kemudian batal puasanya, maka dia tidak dikategorikan orang yang berdosa, ya. Ya, berdosa karena membatalkan puasa. Nah, jadi gilanya itu bukan disebabkan karena kesengajaan dirinya, ya. Dan tidak ada qadha, ya. Kalau tiba-tiba gila, maka tidak ada qadha baginya. Wa ammal irma'u was-sukru, adapun orang yang pingsan, ya, atau koma, ya, was-sukru, kemudian mabuk, ya, fasayati tafsiluhu fi mubtilatus shaumi, maka nanti akan datang tafsilannya atau rincian penjelasannya pada bagian atau pada pasal hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti musannif akan menjelaskan secara lebih rinci, ya, berkaitan dengan al-irma was-sukru, ya. Nah, ini juga masuk nanti ke pembahasan mubtilatus shaum. Yang ketiga, an-naqa'u minal haid, suci dari haid, wan nifasi, dan nifas. Bagi
perempuan ya, bagi wanita, sucinya dia dari haid dan nifas. Fayushtaratu an takunal mar'ah, maka disyaratkan seorang perempuan tahiratan, dia suci jami'an nahari, sepanjang hari. Sepanjang hari dalam keadaan suci, tidak haid dan juga tidak dalam keadaan nifas. Nifas ini darah yang keluar ba'dal wiladah ya, setelah melahirkan. Walau hadat, kalau dia haid ya, perempuan ini haid fi akhiril lahdhatin minan nahari. Ya. Jadi dia haid di penghujung hari. Sebentar ya, dia haid di penghujung hari, batala saumuhu, batal salatnya. Menjelang berbuka misalnya haid dia, datang haidnya. 5 menit lagi mau berbuka. Kemudian datang haidnya, maka batallah puasanya di hari itu. Ya. Wa kadzalika law tahurat asna'ahu. Begitu juga kalau dia suci di pertengahan puasa ya. Walakin yusannu lahal imsak. Akan tetapi disunnahkan baginya imsak. Jadi kalau ada perempuan sebelumnya dia haid, kan tidak bisa berpuasa ya. Haid dia selama beberapa hari misalnya di bulan Ramadan. Kemudian di pertengahan hari berhenti haidnya. Ya, berhenti haidnya. Dia tidak boleh puasa karena berhenti haidnya itu di pertengahan hari. Yang disunahkan baginya adalah imsak. Dia tetap tidak makan dan tidak minum atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi disunahkan dia imsak ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Sampai kapan ya? Sampai berbuka. Ya. Dan haram ya bagi perempuan itu dia niat puasa ketika dia imsak. Ya. Ketika dia imsak, ketika suci dia di pertengahan hari, kemudian imsak, dan imsaknya dia niat untuk puasa, itu haram hukumnya. Jadi tidak boleh dia niat puasa. Karena imsak itu sebenarnya bukan puasa itu sendiri, dia hanya tidak makan dan tidak minum ya, agar nampak gambaran puasa pada dirinya. Sekalipun itu tidak dianggap sebagai puasa. Dan tidak boleh dia meniatkannya sebagai puasa. Yang keempat adalah al-ilmu biqaunil waqti qabilan lis-shaumi. Dia mengetahui waktu bolehnya berpuasa. Ai an ya'lama, yaitu bahwasanya dia tahu annal yauma, bahwasanya hari itu alladzi yuridu an yasumahu, yang dia menginginkan untuk berpuasa di hari itu, yasihu fihi as-saumu, adalah hari yang boleh berpuasa di hari itu. Bi an lam yakun minal ayyami allati nuhiya anis siyami fiha. Bahwasanya hari itu adalah bahwasanya hari itu bukan termasuk hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Artinya dia tahu bahwa hari yang dia berpuasa di hari itu bukanlah termasuk hari yang dilarang untuk berpuasa. Dia tahu bahwa itu bukan hari tasyrik misalnya, bukan hari Id ya. Kemudian bukan Yaumus Syak misalnya. Jadi kalau dia puasa sunnah ya berarti dia puasa di hari-hari yang memang dibolehkan untuk berpuasa di hari itu. Kemudian yang berikutnya syurutu wujubis shaumi, syarat-syarat wajibnya puasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurut, yaitu apabila terpenuhi syarat-syarat ini, wajib as-shaumu, maka wajib puasa. Berarti kebalikannya ya, kalau tidak terpenuhi satu di antara syarat-syarat ini berarti belum wajib bagi dia untuk berpuasa. Wahiyah khamsah, ada 5 ya. Ada 5 syarat. Yang pertama al-Islam ya. Yang pertama syaratnya adalah al-Islam. Fala yukhatabu bihi al-kafiru fid dunya. Maka tidak diseru ya orang-orang kafir ya di dunia ya. Tidak diseru untuk berpuasa atau kemudian tidak dituntut untuk berpuasa orang-orang kafir di dunia. Ya. Jadi orang kafir di dunia itu tidak dituntut ya, tidak dipaksa untuk berpuasa ya sebagaimana dipaksanya seorang muslim. Sekalipun mereka itu mukallaf ya.
yang terkategori mukallaf itu sebenarnya bukan hanya muslim ya, bukan hanya muslim, tapi juga orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir itu sebenarnya juga termasuk mukallaf ya. Sebagaimana pendapatnya jumhur ya. Karena sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah bertanya ya kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka Saqar, ma salakakum fis saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu, kemudian mereka berkata, lam nakum minal musallin. Kami ini termasuk orang-orang yang tidak sholat. Orang yang ditanya di dalam neraka Sakor itu bukan mukmin ya, bukan orang muslim, tapi yang ditanya adalah orang kafir. Jadi mereka masuk ke dalam neraka Sakor itu bukan semata-mata karena mereka tidak berislam ya, tidak beriman ya, tetapi juga karena tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa dan seterusnya. Jadi tidak melaksanakan apa yang ditaklif ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di bagian ayat berikutnya mereka mengatakan wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mengingkari hari kebangkitan. Ya. Mereka mengingkari yaumuddin, yaumul jaza, ya, hari pembalasan. Karena tidak ada orang yang mengingkari hari kebangkitan itu kecuali orang-orang kafir. Nah, disitulah kemudian para ulama mengatakan bahwa mereka yang ditanya oleh Allah di dalam neraka Sakor itu adalah orang kafir ya. Dan masuknya mereka itu karena mereka tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Karenanya orang kafir itu tetap termasuk ke dalam mukallaf. Ya. Hakikatnya mereka itu sebenarnya diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Ya. Tetapi karena tidak mau berislam, maka tidak boleh bagi mereka untuk melaksanakannya. Jadi perintah mereka untuk melaksanakan puasa itu ya sama dengan perintah kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam. Wa ammal murtad, adapun orang-orang murtad, fayajibu alaihi al-qadha. Ya. Maka wajib bagi dirinya qadha. Idza raja'a ilal islami, kalau dia rujuk, kalau dia kembali kepada Islam, kalau dia bertaubat ya. Kalau dia bertaubat kepada Islam ya, balik lagi ke agamanya semula ya. Taghlidhan alaihi. Jadi orang-orang yang murtad itu mereka ketika murtad, misalnya murtadnya selama 5 tahun. Kemudian dia taubat, berarti puasa yang dia tinggalkan selama 5 tahun itu harus diqadha, harus diganti ketika dia taubat. Tapi kalau orang kafir asli, orang kafir yang memang sejak awal dia belum pernah masuk Islam, kemudian masuk Islam, maka tidak wajib bagi dirinya untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan selama dia kafir. Nah, itu kenapa kemudian berbeda perlakuannya ya? Karena orang murtad ini ya, itu kan lebih berat bagi mereka ya. Hukuman mereka itu lebih berat karena mereka dulu sudah pernah dapat hidayah, kemudian mereka meninggalkan hidayah itu. Nah, ketika mereka taubat lagi ya sebagai hukuman bagi mereka, maka Allah wajibkan bagi mereka untuk mengqadha apa yang telah mereka tinggalkan. Yang kedua adalah at-taklif. At-taklif ini maksudnya adalah ayyakuna balighan aqilan. Bahwasanya dia itu harus baligh akil. Dia telah baligh akil ya. Berarti anak yang masih mumayyiz tadi itu hakikatnya dia belum wajib ya. Belum wajib untuk berpuasa, tetapi sah. Nah, sementara kalau dia sudah mencapai usia baligh, wajib bagi dirinya untuk melaksanakan puasa itu. Kalau perempuan berarti sudah haid, ya, bisa ketika dia umur 9 tahun atau 10 tahun, ya, asalkan dia sudah haid, maka wajib bagi dirinya puasa. Atau laki-laki apabila dia telah ihtilam, ya, mimpi. Ya, atau kalau tidak mimpi, dia mencapai usia 15 tahun. Ya. Laki-laki mencapai usia 15 tahun, meskipun tidak pernah mimpi, itu tetap dianggap telah baligh. Wa amas sabiyyu, adapun anak kecil, fayajibu ala waliyi amrihi, maka wajib atas walinya, ya, termasuk ayahnya, an ya'murahu bisawmi,
untuk memerintahkan dia berpuasa lisab'i sinina pada usianya 7 tahun. Wa yadribahu idza tarakahu, dan memukulnya apabila dia meninggalkannya li'ishri sinina pada usia 10 tahun. In ataqahu, apabila dia telah mampu untuk melaksanakan puasa itu. Ini kias kepada sholat ya. Para ulama Syafi'iyah itu mengkiaskannya ke sholat. Sholat itu wajib bagi wali, bagi seorang ayah memerintahkan anaknya sholat ketika anaknya telah usia 7 tahun. Begitu juga ketika mereka telah berusia 10 tahun, tidak sholat, maka diperintahkan untuk dipukul ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Allimus sabiyya as-salata ibna sab'in. Perintahkanlah anak kalian, ajarilah anak-anak kalian itu untuk melaksanakan sholat saat mereka berusia 7 tahun. Wadribuhu 'alaiha ibna ashrin, ya. Dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun, ketika meninggalkannya. Nah, kemudian para ulama Syafi'iyah itu mengatakan, dan kiaskanlah ya puasa itu dengan sholat itu. Jadi anak-anak yang sudah berusia 7 tahun tidak hanya diperintahkan sholat, tapi juga diperintahkan berpuasa. Al-itaqah yang ketiga adalah mampu. Ai al-qudrah alaihi. Dia punya kudroh. Punya kemampuan untuk melaksanakan puasa itu. Wal itaqatu takunu hissan, dan kemampuan itu yang disebut dengan kemampuan itu dia berupa hissan, ya, berupa sesuatu yang sifatnya itu bisa dilihat. Ya. Wa syar'an, dan kemampuan yang syar'i. Kemampuan dalam konteks syar'i. Hissan, yang maksud hissan itu fala yajibu 'ala syaikhi al-harim. Tidak wajib bagi orang tua yang telah renta, ya, orang tua yang telah renta. Jadi secara fisik dia sudah nggak mampu lagi berpuasa. Nah, ini mereka tidak wajib untuk berpuasa karena tidak punya kudroh, nggak punya kemampuan secara fisik, sudah nggak mampu untuk berpuasa. Wal maridu, atau orang sakit alladzi la yurja bara'uhu. Orang sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh. Ya, jadi sakit sudah berkepanjangan, bertahun-tahun, dan tidak ada harapan sembuh ya. Tentu dengan keterangan dokter. Dokternya mengatakan, nah ini sudah sulit untuk sembuh. Jangankan tidak hanya di bulan Ramadan ya. Dia sakit setelah Ramadan pun dia terus-menerus sakit. Sepanjang tahun itu sakit. Nah, ini tidak mungkin dia berpuasa ya. Tidak mungkin untuk melaksanakan puasa disebabkan karena kelemahan dirinya. Syar'an yang kedua adalah qudrah, kemampuan secara syar'i. Fala yajibu 'alal haid wan nufasa'i. Ya. Maka tidak wajib bagi orang yang haid, wanita yang haid dan yang nifas. Nah, ini tidak mampu. Wanita yang haid itu dianggap tidak mampu berpuasa. Bukan secara hissi, tapi secara syar'i. Nah, secara syar'i mereka dianggap tidak mampu. Tidak mampu itu karena memang ada larangan. Ya. Tidak mampu berpuasanya karena ada larangan untuk berpuasa. Begitu juga dengan wanita yang nifas. Yang keempat, as-sihah. Sehat. Ya. Sehatnya seseorang itu yang menjadikan dia wajib untuk berpuasa. Fala yajibu 'alal marid, maka tidak wajib bagi orang yang sakit. Wa dhabitul marad, ini dhabitnya ya. Kita kan perlu standar ya. Ini sakitnya, standar sakitnya itu apa ya? Yang membolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa. Wa dhabitul marad al-mubihi lil fitri. Jadi standar ya, atau batasan sakit yang membolehkan dia tidak berpuasa, membolehkan dia untuk berbuka, yaitu alladzi yukhafu minhu al-halak. Yaitu sakit yang
dikhawatirkan akan menimbulkan kebinasaan. Ya. Jadi menimbulkan sesuatu yang yang membahayakan bagi dirinya. Jadi kalau dia meneruskan puasanya, bisa menyebabkan dia bertambah parah sakitnya. Ya, au ta'akhkhuru asy-syifa, ya, au ta'akhkhuru syifa, atau sakitnya itu bisa lebih lama. Jadi, sembuhnya bisa lebih lama. Kalau dia memaksakan puasa, maka sembuhnya akan semakin lama. Au ziyadatul marad, atau bertambahnya sakit, ya, bertambahnya sakitnya. Wa dzalika ma yusamma ma'dzurat tayammum, ya. Dan ini dinamakan dengan ma'dzurat tayammum. Jadi apa yang membolehkan seseorang itu tayamum, ya, di pembahasan tayamum itu kan ada bolehnya seseorang itu tayamum ketika dia sakit. Nah, sakit nggak bisa kena air. Kalau kena air maka akan menimbulkan bahaya atau memperlama sakitnya atau memperparah sakitnya. Jadi sama dobitnya, ya. Dobit sakit pada hal-hal yang membolehkan tayamum dengan dobit sakit pada hal-hal yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Yang kelima adalah al-iqamah. Al-iqamah, mukim. Fala yajibu 'alal musafiri, maka tidak wajib puasa bagi musafir, bagi orang yang safar. Alladzi yusafiru safaran thawilan, yang dia itu melaksanakan safar yang panjang, ya. Safar yang panjang. Safar yang tawil ini adalah safar yang membolehkan seseorang itu untuk mengqashar sholatnya. Ya, kalau di sini beliau mengatakan ya 82 km. Ini yang diadopsi oleh musannif, ya. Di jarak perjalanan 82 km. Ya. Di jarak perjalanan yang membolehkan qashar. Jadi kalau sudah menempuh perjalanan sejauh 82 km, maka boleh bagi dirinya untuk iftar. Ya, artinya tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Ya, dan safarnya itu adalah safar yang mubahan. Ya. Safaran tawilan mubahan. Jadi safar yang mubah. Safar yang mubah ini bukan safar yang tujuannya untuk maksiat. Ya. Karena sebagaimana disebutkan dalam kaidah, ya. Ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Jadi rukhsah itu tidak boleh, ya. Tidak boleh diambil karena maksiat. Ya, kalau kemaksiatan itu nggak boleh ngambil rukhsah. Ya, ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Jadi kalau orang itu safarnya untuk tujuan maksiat, ya. Misalnya dia mau ke kota A, tujuannya apa? Untuk melakukan pencurian misalnya. Ya, tujuannya memang untuk mencuri di kota A. Dan perjalanan dari kota dia ke kota A itu sejauh 82 km. Maka dia tidak boleh qashar sepanjang sholatnya. Nggak boleh dia menjamak sholatnya. Tidak boleh misalnya dia berbuka, ya, mengambil rukhsah berbuka. Ya, karena tujuan daripada safarnya itu adalah maksiat, ya. Jadi tidak boleh bagi dirinya, tidak layak bagi dirinya untuk mengambil rukhsah. Tapi beda halnya kalau dia safar tujuannya itu untuk hal-hal yang mubah, tetapi di tengah perjalanan dia bermaksiat. Di tengah perjalanan dia bermaksiat. Misalnya mungkin terpaksa dia mencuri misalnya, ya, di tengah perjalanan dia mencuri. Nah, tapi safarnya itu sendiri adalah safar yang mubah. Itu boleh bagi dia untuk mengambil rukhsah itu. Boleh dia qashar sholatnya, boleh dia jamak sholatnya, boleh dia tidak berpuasa misalnya. Ya. Asalkan tujuan safarnya itu adalah tujuan yang mubah. Tetapi di tengah perjalanan dia bermaksiat. Ya. Di tengah perjalanan dia bermaksiat. Wa yushtaratu li jawazil fitri fis safar. Ya. Dan disyaratkan, ya, yaitu disyaratkan bagi bolehnya berbuka dalam safarnya itu an yusafira qabla tulu'il fajri, yaitu dia safar itu sebelum terbitnya fajar. Jadi kapan dia boleh berbuka, ya? Saat safar, kalau dia memulai safarnya itu sebelum fajar.
Jadi bukan setelah fajar. Wal afdal as-saumu lil musafir. Dan yang afdal ya, yang utama adalah berpuasa bagi musafir illam yasyukka alaihi. Kalau tidak memberatkan. Jadi kalau tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan di dalam safarnya, maka afdal bagi dirinya untuk berpuasa. Ya, bukan berbuka. Nah, tidak ada masyaqqah itu perjalanannya ringan ya, tidak memberatkan. Kalau dia melakukan perjalanan sejauh 100 km tapi naik kendaraan yang nyaman ya. Mungkin ukuran 1 jam, 2 jam mungkin sudah sampai. Mungkin tidak ada masyaqqah sama sekali, maka afdal bagi dia untuk berpuasa. Tapi kalau misalnya dia safar 100 km jalan kaki misalnya. Nah, ini tentu masyaqqah, ada kesulitan kan? Maka afdal bagi dirinya kalau ada masyaqqah untuk berbuka ya. Fa in syaqqa fal fitru afdal. Maka kalau ada kesulitan ya, berbuka bagi dirinya itu afdal. Ya, lebih utama. Arkanus shaumi ithnani. Rukun puasa itu 2. Yang pertama adalah ar-ruknul awal. Rukun yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat, sawaun akana fardhon au naflan. Sama saja apakah puasa wajib atau puasa sunnah. Rukunnya sama, tetap harus ada niat ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Jadi niat itu merupakan rukun, dan mahallun niyah ya, mahallun niyah huwa al-qalb. Dan di mana tempatnya niat? Tempatnya niat itu adalah di dalam hati ya, bil ijma. Ini menurut kesepakatan para ulama. Jadi tidak cukup seseorang itu hanya talafuz. Talafuzun niyah, dia hanya melafadzkan niat ya. Tapi hatinya itu ghaflah ya. Jadi wala yakfi at-talaffuzu biha bil lisani ma'a ghaflatil qalbi ya. Jadi nggak cukup kalau seseorang itu dia hanya melafadzkan secara lisan tetapi hatinya itu kosong. Jadi tidak berniat di dalam hatinya, maka dia tetap dianggap tidak berniat ya. Jadi kalau seseorang melafatkan niat, maka ya hatinya juga harus ikut berniat. Jadi harus hadir ya. Niat itu harus hadir di dalam hatinya ya, secara qat'i ya, secara meyakinkan. Secara meyakinkan dia niat di dalam hatinya. Dan niat itu ada beberapa hal ya yang harus terpenuhi. Di antaranya adalah watajibu an-niyatu likulli yaumin. Nah, ini berbeda nanti dengan pendapat Imam Malik ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i mengatakan niat itu wajib setiap hari ya. Likulli yaumin. Jadi setiap hari dia niat ya. Hari ini puasa, maka dia niat hari ini berpuasa. Besok juga begitu. Ya, karena puasa itu adalah ibadah mustaqillah. Jadi ibadah yang terpisah. Ibadah puasa hari ini itu tidak sama dengan puasa besok. Meskipun sama-sama puasa Ramadan. Tapi ini adalah puasa atau ibadah yang terpisah. Maka wajib bagi dia untuk berpuasa setiap hari. Berniat setiap hari. Ya, tidak cukup dia hanya berniat satu hari ya, satu kali misalnya di awal Ramadan ya, untuk sepanjang bulan itu. Nah, jadi wajib setiap hari. Al-farqu, kemudian beliau musannif di sini menjelaskan perbedaan baina niyati shaumil fardi, perbedaan antara niat puasa wajib wa niyati shaumin nafli, dan niat puasa sunnah. Nah, niat puasa wajib ya, niat dari puasa wajib
Yang pertama, yadkhulu waqtuha fi ghurubis syamsi. Kapan kita niat berpuasa? Niat berpuasa wajib itu saat terbenamnya matahari. Misalnya kalau kita mau puasa untuk besok, berarti waktu kita berniat adalah nanti setelah terbenamnya matahari hari ini ya. Setelah terbenamnya matahari, maka kita boleh untuk berniat ila tulu'il fajri, dan terus waktunya itu memanjang sampai terbitnya fajar. Ya, jadi waktunya panjang ya. Niatnya puasa itu panjang, mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar ya. Ini perbedaan niat puasa dengan niat sholat ya. Sebenarnya kan apa yang disebut dengan niat itu? Niat itu kan azmul qalbi ya. Azmul qalbi li fi'li syai' al-muqtarinu bi fi'lihi. Jadi dia adalah ketetapan hati atau kehendak hati, kehendak yang kuat ya, keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang beriringan ya. Niat itu beriringan dengan perbuatannya. Karenanya kalau di dalam sholat itu yang namanya iktiron itu ya. Bersamaannya niat dengan sholat itu ya ketika takbiratul ihram. Jadi niat itu kapan dilakukan? Fi awalil ibadah. Sama seperti wudhu. Wudhu yang dianggap awal daripada wudhu itu awal daripada rukunnya. Ya. Rukun perbuatan ya. Amal jawarihnya yaitu membasuh wajah. Jadi niatnya itu saat membasuh wajah. Tapi kalau dalam puasa nggak bisa iktiron, kita nggak bisa niat itu pas saat terbitnya fajar. Itu nggak mungkin kan? Mustahil kan? Atau sangat sulit. Kalau kita katakan tidak mustahil, itu sangat sulit seseorang itu menyamakan waktu dia niat dengan terbitnya fajar, karena dianggap awal daripada puasa ya ketika terbitnya fajar. Nah, itu sulit sekali. Karena bisa jadi nanti ketika kita menyangka bahwa ini adalah awal terbitnya fajar, ternyata fajar itu telah terbit mungkin 5 menit yang lalu. Sehingga kita berniatnya pas setelah terbitnya fajar, maka niatnya tidak sah. Makanya sangat sulit bagi kita untuk niat pas di saat terbitnya fajar. Karenanya kapan kita niatnya? Malam hari. Atau minimal beberapa saat sebelum terbitnya fajar. Ya. Fayajibu tabyid. Ya. Maka wajib tabyid. Tabyid itu harus malam hari. Ya. Niat puasa itu mesti malam hari. Jadi tidak cukup atau tidak boleh bagi seseorang itu yang tidak berniat itu di malam hari. Kalau dia tidak niat di malam hari, baru esok harinya dia baru niat untuk berpuasa, puasanya tidak sah. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, man lam yujma' qabla al-fajri fala siyama lahu. Orang yang tidak berniat ya di malam hari, maka tidak ada niat, tidak ada puasa bagi dirinya. Yang dia tidak niat di malam hari, maka puasanya dianggap tidak sah. Jadi pagi hari dia baru niat ya. Setelah subuh misalnya, setelah sholat subuh baru ingat kalau hari itu adalah puasa. Kemudian dia niat, maka tidak sah niatnya. Kalau tidak sah niatnya, tidak sah puasanya. Nah, tapi dia harus imsak. Nah, dia imsak, menahan diri untuk tidak makan dan minum di hari itu. Nah, sementara niatnya puasa sunnah ya, yadkhulu waqtuha min ghurubis syamsi. Masuk waktu niat puasa tadi sama ya dengan niat puasa fardu, yaitu dari terbenamnya matahari wa yastamiru ila zawal. Nah, hanya yang berbeda adalah durasinya dan waktunya terus memanjang sampai zawal. Ya, jadi mulai dari malam hari terus sampai ke zawal. Zawal itu waktu tergelincirnya matahari ya, dari waktu istiwa sampai zawal. Berarti sampai sebelum zuhur. Nah, ini lebih panjang ya. Kalau puasa sunnah itu lebih panjang. Fala yajibut tabyid, dan tidak ada kewajiban untuk niat harus malam hari. Tidak ada kewajiban tabyid. Ini perbedaan niat puasa fardu dan sunnah ya.
Kalau seseorang dia lupa niat di malam hari, kalau puasanya itu puasa sunnah, maka dia boleh niat di pagi hari. Kalau hari ini misalnya hari ini kita puasa deh, puasa sunnah ya, puasa hari Senin, malam hari tadi kita lupa niat. Nah, waktu sekarang ini masih boleh kita niat untuk puasa hari Senin, puasa sunnah. Dan terus nanti memanjang waktunya sampai zawal. Kenapa demikian? Karena sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Nabi SAW itu pernah datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pagi hari ya. Kemudian Nabi bertanya kepada istri beliau, Sayyidah Aisyah, "Aindakil ghada?" Apakah engkau punya al-ghada? Makanan ya, sarapan. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, "La ya Rasulullah." Kemudian apa kata Nabi? "Inni shaimun." Ya, kalau begitu aku berpuasa. Lafaz al-ghada ya di dalam hadis itu, ya, ketika Nabi mengatakan apakah kau punya al-ghada? Al-ghada itu adalah ismun lima yu'kalu qabla az-zawal. Itu adalah nama bagi sesuatu yang dimakan sebelum zawal. Itu yang dimaksud dengan al-ghada. Karenanya ketika Nabi itu bertanya apakah ada makanan, ada sarapan ya, makanan pagi ya, sarapan pagi, Sayyidah Aisyah mengatakan tidak. Kalau begitu aku berpuasa. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Nabi bertanya itu di pagi hari. Sebelum zawal kan, karena yang namanya sarapan itu pasti makanannya pagi hari, al-ghada, ya, sesuatu yang dimakan sebelum zawal. Dan Nabi baru berniat puasa, karena tadi kan tidak ada niat puasa Nabi, sehingga Nabi bertanya apakah ada makanan. Ketika tidak ada, baru kemudian Nabi mengatakan inni shaimun. Berarti saat itulah Nabi berpuasa. Nah, puasa yang dilakukan Nabi itu bukan puasa wajib, tapi puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Nah, tapi kalau puasa wajib, ada kewajiban tabyid. Yang kedua adalah yajibut ta'yin. Wajib ta'yin. Wajib ta'yin itu menentukan puasanya itu puasa apa. Ka Ramadhana, seperti puasa Ramadan. Dia niatnya puasa apa? Apakah puasa Ramadan, atau puasa kafarat, atau puasa nazar, atau puasa qadha. Ya. Ka Ramadhana, au kafaratin, au nadzarin, au qadhain. Ya. Jadi harus dita'yin ya, harus ditentukan spesifik ya. Aku niat puasa esok hari, puasa Ramadan. Aku niat puasa Ramadan esok hari. Aku niat puasa kafarat esok hari. Aku niat puasa qadha esok hari. Jadi harus spesifik. Tidak cukup bagi dirinya dia hanya mengatakan aku niat puasa besok hari. Sementara dia tidak melakukan ta'yin. Ya, puasa yang dilakukan itu puasa apa? Ya. Sementara niat puasa sunnah la yajibut ta'yin. Ya. Tidak wajib ta'yin bagi dirinya illa in kana as-shaumu muaqqatan. Kecuali jika puasanya itu adalah puasa yang muaqqat. Muaqqat itu yang dia terbatas dengan waktu. Ya, puasa yang dilakukan memang di hari tertentu, kayak yaumi Arafah, seperti puasa Arafah. Ya, seperti puasa Arafah. Kalau di puasa Arafah, maka dia wajib ta'yin ya. Alal mu'tamad, berdasarkan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab ya, dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, la yajuzu an yajma'a baina shaumi fardaini fi yaumin wahidin. Tidak wajib dia menggabung, tidak boleh dia menggabung dua puasa fardu fi yaumin wahidin dalam satu hari. Misalnya ketika puasa Ramadan, dia gabung antara puasa Ramadan itu dengan puasa kafarat. Nah, tidak boleh dia menggabung dua puasa wajib. Ya juzu kalau niat puasa sunnah, ya juzul jam'u, boleh dia menjamak, mengumpulkan baina shaumi naflaini, dua puasa sunnah, fa'aktsara. Begitu juga lebih dari dua. Biniyatin wahidatin, dengan satu niat. Contoh misalnya hari ini kita puasa Senin ya. Hari puasa Senin. Kemudian nanti bertepatan dengan puasa sekaligus kita niat puasa, kalau misalnya katakanlah pertengahan hari ya, pertengahan bulan ya, ayyamul bid, atau nanti ayyamus sud ya. Ketika akhir daripada bulan, ya kita niat untuk ayyamus sud, pas di hari
Senin, atau puasa ayyamul bid pas di hari Senin atau di hari Kamis. Nah, kita niatnya satu. Nah, misalnya kita niat ayyamul bid atau niatnya puasa Kamis, tetapi pas di hari itu adalah hari ayyamul bid. Maka dua-duanya dapat. Ya. Puasa sunnahnya dua-duanya dapat. Nah, tapi kalau puasa wajib tidak boleh demikian. Wa yasihu an yanwiya fi shaumin nafli, dan sah puasa pada puasa sunnah, dan sah niat ya pada puasa sunnah ba'da tulu'il fajri. Setelah terbitnya fajar, ya, walakin bisyarta ini. Ini berkaitan tadi dengan poin nomor 1 ya. Puasa sunnah tadi sah kalau niatnya itu setelah terbitnya fajar, tapi dengan dua syarat ya. Dengan dua syarat. Yang pertama antakunan niyatu. Pertama niatnya itu qabla zawal. Ya, sebelum zawal. Ya, zawal itu berarti dukhuli waktu zuhri. Ya. Masuknya waktu zuhur. Yang kedua adalah an la yata'ata syai'an minal mufattirat. Dia tidak melakukan sesuatu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Berarti syaratnya belum makan dan minum. Sejak terbit fajar tadi belum ada makan, belum ada minum. Atau belum melakukan hal-hal yang termasuk mufattir. Mufattirat. Ya, min tulu'il fajri ila waktu niyah. Ya, mulai dari terbit fajar tadi sampai kepada waktu niat. Kalau kita niatnya itu jam 7 pagi, berarti syaratnya sejak terbit fajar tadi, ya, itu belum makan, belum minum, sampai kepada waktu niat tadi. Tapi kalau sudah makan, sudah minum, kemudian baru niat puasa, tidak boleh. Ya. Mungkin lupa sahur ya, kemudian makan dulu ya, setelah subuh makan dulu, minum dulu, kemudian baru niat puasa, tidak boleh. Ya. Jadi tidak sah puasanya, karena kenapa? Kembali kepada ta'rif. Ya, kembali kepada definisi puasa itu kan, al-imsaku minal mufattirat anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi kalau sudah makan jam 7 pagi baru niat puasa, nah itu tidak nampak gambaran puasa pada dirinya. Ya. Kama qala sahibus Sawfatiz Zubad, ya, sebagaimana dikatakan oleh penulis Sawfatiz Zubad, wa syartu nafli niyatun lisawmi qabla zawali halikulli yaumi. Dan syarat syarat sunnah niat adalah niat bagi orang yang berpuasa sebelum zawal setiap hari. Wa in yakun fardhan syaratana niyatah qad uyyinat min lailihi mubayyatah. Jika itu puasanya puasa fardu, maka kami mensyaratkan niat yang telah ditentukan pada malam harinya mubayyatah, yang ditabjidkan. Nah, ini berkaitan dengan syarat tadi ya, syarat niat pada puasa sunnah dan puasa wajib. Akmalun niyah, ini niat yang sempurna, an yatalaffadha mustahdiran biqalbihi, yaitu dia melafadzkan ya sambil menghadirkan di dalam hatinya ya. Jadi istihdhar, talaffuzun niyah dengan istihdhar. Ya, dengan menghadirkan niat biqalbihi di dalam hatinya, nawaitu shauma ghadin, aku beresok hari an ada ifardi syahri Ramadan, untuk menunaikan kewajiban atau menunaikan puasa bulan Ramadan li hadhihi sanah, untuk tahun ini lillahi ta'ala. Ya, ta'yinnya yang mana? Ta'yinnya adalah ketika kita mengatakan an ada ifardi syahri Ramadan, itu ta'yin. Kemudian tabyid berarti harus malam hari. Mas'alatun fi ayyi suratin yasihu shaumun nafli. Ada satu masalah yang beliau tulis di sini. Fi ayyi suratin, pada gambaran seperti apa yasihu shaumun nafli, ya, sah puasa sunnah biniyatin ba'da tulu'il fajri, dengan niat setelah terbitnya fajar, ma'a tanawuli syai'in, dengan atau disertai telah memakan sesuatu minal mufattirat, atau telah melakukan sesuatu dari hal-hal yang membatalkan puasa qablan niyah, sebelum niat. Tadi kan disebutkan oleh beliau bahwa syaratnya boleh dia niat
qabla zawal ya, atau ba'da tulu'il fajri, tetapi dengan syarat belum melakukan apapun yang membatalkan puasa sejak terbit fajar. Tapi ada satu gambaran yang membolehkan dia niat setelah dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tadi. Suratuhu, gambarannya adalah idza kana min 'adatihi an yasuma yauman muayyanan. Apabila termasuk ke dalam kebiasaannya dia berpuasa satu hari tertentu, kal ini seperti hari Senin, puasa Senin ya, atau Arafah atau puasa Arafah, fanasiya dzalika al-yauma. Ya. Dan dia lupa hari itu. Dia sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Pas di hari satu hari, pas di hari Senin misalnya, dia lupa kalau hari itu hari Senin misalnya. Wa aftara, dia makan pagi harinya. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu tadzakkara, dia ingat annahu yaumul itsnain, bahwa hari itu adalah hari Senin. Wa Arafah, atau hari itu adalah hari Arafah. Fa yasihu, maka sah yanwiya shauma, dia berniat puasa bisyarti an yakuna qabla zawal, dengan syarat bahwa niatnya itu tetap sebelum zawal ya. Nah, ini gambaran bagi orang yang boleh berniat meskipun telah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Ar-ruknu tsani, rukun yang kedua, tarku mufattirin, meninggalkan yang membatalkan puasa. Dzakiran, dalam keadaan dia ingat ya, mukhtaron, dalam keadaan dia tidak bukan keadaan ikrah ya, bukan dalam keadaan mukroh, ghairu jahilin ma'zurin, dan dia bukan termasuk orang yang jahil yang diberikan uzur. Fala yabtulu shaumuhu, maka tidak batal puasanya idza aftara, apabila dia berbuka nasian. Kalau dia lupa ya. Tiba-tiba di hari, misalnya mungkin di hari pertama bulan Ramadan ya, sudah niat puasa malam hari, ternyata di pagi hari dia makan karena lupa hari itu adalah hari hari pertama Ramadan. Puasanya tidak batal ya, karena dia nasian ya, dianggap orang yang lupa. Tapi ketika dia ingat, maka dia harus berhenti dari misalnya kalau sedang makan, tiba-tiba di tengah ketika dia makan ya, kemudian tiba-tiba ingat, maka dia tidak boleh lagi melanjutkan makannya. Nggak boleh misalnya minum dulu setelah itu ya. Karena terlanjur makan, minum dulu, nggak boleh. Ketika dia ingat ya, kemudian dia minum setelah itu, batal puasanya. Au mukrohan, atau dalam keadaan mukroh. Mukroh itu dipaksa. Nah, kebalikan dari mukhtar tadi ya. Kalau dia dalam keadaan dipaksa, ikroh. Nah, ikroh yang dimaksud ini adalah ikroh yang dilakukan oleh orang yang memaksa dia untuk tidak berpuasa, disertai dengan ancaman, dan orang yang mengancam itu adalah orang yang benar-benar bisa merealisasikan ancamannya. Misalnya kalau dia mengancam, kalau engkau berpuasa, tetap berpuasa, maka aku bunuh. Dan itu bukan sekedar ancaman, tapi ancaman yang benar-benar akan direalisasikan. Ini orang yang kalau tidak dituruti benar-benar akan membunuh. Dan dia tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan, tidak bisa minta tolong kepada orang misalnya. Maka dia dalam keadaan mukroh ya, pada saat itu dalam keadaan mukroh ya. Boleh bagi dia, artinya ketika dia terpaksa harus makan, makannya itu tidak sampai membatalkan puasa. Au kana jahilan ma'dzuran, atau karena dia jahil ya, atau dia jahil ma'dzur yang diberikan uzur bijahlihi ya, ma'dzuran bijahlihi. Orang yang jahil itu orang yang katakanlah dia tidak tahu tentang tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, sehingga dia makan dan minum ya, dia tidak tahu bahwa makan dan minum bisa membatalkan puasa. Nah, berarti kan jahil ya. Nah, orang yang jahil semacam ini diberikan uzur ya, tidak batal puasanya kalau ya dia itu termasuk satu dari dua orang yang berikut ini. Kata beliau, al-jahil al-ma'dzur huwa wahidun minas ini. Man nasya'a ba'idan anil ulama. Yang pertama, orang yang hidup jauh daripada ulama.
Misalnya di kampungnya nggak ada yang mengajari dia puasa. Orang satu kampung itu misalnya jahil semua, jauh dari ulama. Nggak ada akses ya, tidak ada akses internet, misalnya nggak ada TV segala macam. Kalau misalnya ada akses internet, meskipun di situ nggak ada ulama, itu dianggap bukan uzur. Wa man kana qariba ahdin bil Islam ya. Yang kedua adalah orang yang dekat masanya dengan Islam. Dekat masanya dengan Islam itu, atau orang yang baru masuk Islam ya. Keislamannya itu baru 1 jam atau 2 jam. Nah, jadi belum tahu banyak, mungkin baru belajar tentang sholat. Pas di bulan Ramadan misalnya dia masuk Islam. Dia baru tahu tentang sholat. Tentang puasa dia baru tahu bahwa itu wajib misalnya. Puasa Ramadan wajib, tapi belum mengerti apa hal-hal yang membatalkan puasa. Sehingga dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia diberikan uzur. Tidak batal puasanya. Nah, ini jahil yang ma'zur ya. Jahil yang diberikan uzur. Baik, barangkali kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan berkaitan dengan materi pagi hari ini nanti bisa disampaikan di grup. Afwan yang semalam bertanya belum sempat saya jawab. Insya Allah kita jawab hari ini ya. Kalau tidak di grup nanti mungkin besok hari. Ya mudah-mudahan karena waktu kita juga tidak panjang, mudah-mudahan nanti selesai ya sampai tanggal 17 nanti selesai untuk bab puasa dari kitab Takrirat Sadidah ini. Jazakumullah khairan kepada para peserta sekalian yang sudah hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita istiqomah. Insyaallah kita lanjut di pertemuan besok pagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Iyakum. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi